juga akan dekat kepada kita. Amin. Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi daripada Allah. Itu sebabnya waktu saudara bergaul dengan roh ini, maka saudara akan disingkapkan perkara-perkara yang tersembunyi. Kalau hari ini saudara sedang bergumul dengan dunia bisnis saudara, saudara nggak tahu harus memutuskan apa. Saudara sedang bergumul untuk masa depan, di mana kau harus tinggal, di mana anak-anakmu harus bersekolah, di mana kau harus memilih jodoh. Saudara sedang memikirkan apa yang harus saudara lakukan. Satu rahasia Allah yang bukan menjadi rahasia bagi orang yang dikasihi adalah waktu kita menerima Dia, membuka hati dan berkata, Roh Kudus, Engkau ada di dalamku, Engkau sahabatku, aku sangat menghormati Engkau, aku sangat menghargai Engkau, karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Maka roh itu akan menuntun kita kemana kita harus pergi, kemana harus kita lakukan. Dalam Empower 21, saya melihat, saya mendengar karya-karya Roh Kudus di berbagai macam negara. Bahkan di waktu-waktu yang lalu, Alkitab kita menuliskan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kaya dengan apa yang dikatakan karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus dinyatakan di dalam satu hikmat, di dalam satu keputusan bijaksana. Roh Kudus dinyatakan kepada Bezalel untuk memberikan hikmat Bezalel membangun bait Allah. Roh Kudus diberikan untuk memberikan kekuatan kepada Yosua untuk berperang. Roh Kudus diberikan kekuatan kepada Kaleb, dicurahkan kepada Kaleb untuk membuat Kaleb tetap teguh di medan perperangan. Dan Roh Kudus, Roh Allah yang sama, diberikan kepada Daud untuk membuat Daud tetap kuat saat dia harus berperang. Harus dia menghadapi fitnah, harus dia dibunuh oleh Saul, dan dia tetap kuat. Bahkan dia menuliskan mazmur-mazmur pujian kepada Allah. Siapakah yang melakukannya? Itulah karya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada karyanya pada saat bumi ini dijadikan. Firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Kejadian pertama, pada mulanya bumi ini kosong, tapi Roh Allah melayang-layang. Dan waktu Roh Allah melayang-layang, firman itu keluar. Waktu firman berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah lautan, daratan, dan air. Jadilah langit, jadilah burung-burung, maka jadi semua. Karena firman, perhatikan, jika Roh Allah bersatu dengan firman, maka kreasi, sesuatu yang powerful, sesuatu yang supranatural itu terjadi. Amin. Dan kalau hari ini saudara sedang mengalami pergumulan itu, Allah kita, Allah yang bukan sesuatu yang dapat disembunyikan, Dia akan membukakan segala perkara. Dalam kitab Kejadian menuliskan karya-karya Roh Kudus yang luar biasa. Dalam masa-masa perjanjian baru, kalau saudara perhatikan 120 murid di loteng Yerusalem, dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, ayat yang kedua menuliskan bagaimana mereka berkumpul. Waktu sejak tadi penyembahan saya berdoa dan Tuhan ingatkan saya, tahukah kamu bahwa orang-orang yang berkumpul hari ini adalah orang-orang yang akan menjadi pembuat sejarah bagi bangsa Thailand. Amin. Waktu 120 murid berkumpul di loteng Yerusalem, mereka nggak berkumpul, mudah-mudahan kita namanya bisa ditulis, diingat untuk generasi sekian lagi. Wow, kita akan menjadi orang-orang yang namanya tertulis, dikenal. Mereka nggak berpikir gitu. Apa yang mereka lakukan adalah mereka bersekutu seperti kita hari ini. Mereka memuji, mereka menyembah Tuhan, mereka meninggikan nama Tuhan, dan mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan itulah awal daripada kegerakan Roh Kudus. Dan waktu Roh Kudus bergerak, perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, Asia kecil dilanda oleh kebangunan rohani. Amin. Saya percaya hari ini saudara berkumpul sama seperti para murid di loteng Yerusalem berkumpul. Saudara sedang bersahati, saudara sedang bersepakat, saudara sedang berdoa menantikan Dia. Saudara tidak sedang minta kuasa. Seringkali kita berdoa, biarlah kuasamu, kuasamu. Tidak, tapi saudara sedang merindukan Dia, menantikan Dia. Dan waktu saudara merindukan Dia, Dia turun, karena Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Dan firman Tuhan berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujiannya. Oh, waktu Dia mendengar saudara bernyanyi, waktu saudara memuji Tuhan,
waktu saudara berdoa, oh kakinya nggak tahan, dan dia melangkahkan kakinya di tempat ini. Dan waktu kakinya dilangkahkan ke tempat ini, bukankah pemilik kuasa, segala kuasa ada di sini? Amin. Bukankah kerajaan Allah itu ada di sini? Kalau kerajaan Allah ada di sini, maka segala sesuatu yang tidak kudus tidak ada di tempat ini. Apakah yang tidak kudus itu pikiran kita, trauma kita, kekecewaan kita, sakit hati kita, kemarahan kita? Apakah yang tidak kudus itu sakit, penyakit, bakteri, kelemahan tubuh, apapun juga? Saya katakan kerajaan Allah ada di sini. Amin. Berapa banyak yang percaya, saudara, kalau kerajaan Allah ada di sini? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Pak Kudus. Terima Allah yang kudus. Engkau ada di sini. Dan aku tahu perkara-perkara yang bukan daripadamu itu tidak ada di tempat ini. Amin. Dan waktu Tuhan ada di sini, maka dia bekerja. Roh Kudus bekerja. Saya percaya bukan suatu yang kebetulan kalau ada di antara saudara hari ini ada di Bangkok. Apapun alasan saudara, itu adalah sebuah cara Tuhan membawa saudara ke tempat ini. Apapun alasan pribadi saudara, tapi satu perkara, engkau sedang dipakai Tuhan. Karena bagi Tuhan, saudara adalah very, very important person. Dan bagi jiwa-jiwa di kota Bangkok, bagi negeri Bangkok, bagi negeri Thailand, bagi bangsa Thai, saudara adalah very, very important person. Amin. Mereka sedang menunggu. Dan saya percaya Thailand sedang mengalami satu kebangunan rohani, dan kebangunan rohani itu sedang dimulai. Amin. Katakan, kebangunan rohani sedang dimulai. Saudara dipakai Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa dipakai Tuhan, Tuhan gak akan biarkan saudara kelaparan. Tuhan gak biarkan pekerjaan saudara ambruk. Tuhan gak akan biarkan saudara sakit dan melayani Tuhan dalam kondisi yang lemah. Tapi Tuhan akan kuatkan. Amin. Karena roh Allah, karena Yesus berfirman dalam 1 Korintus 5:17, waktu kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Waktu Roh Kudus turun atas kita, maka kelemahan tubuh, kegagalan, kutuk itu berlalu. Amin. Dan yang ada adalah sesuatu yang baru. Allah kita selalu berbicara Allah masa depan. Sudah dikasih Tuhan. Saya melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa pada masa-masa awal-awal Pentakosta. Yaitu mungkin banyak di antara saudara tahu kisah bagaimana di Wales dilawat Tuhan. Bagaimana bahkan induk gereja kita Church of God di Cleveland, Tennessee. Tahun lalu saya masih lihat foto-foto yang ada. Mereka sempat mengambil gambar itu, gambar yang sangat bersejarah. Itu kira-kira tahun 1909 atau 8 terjadi. Dan yang saya lihat dalam foto itu adalah ada tenda-tenda yang dibuat, dan di atas tenda itu menurut laporan yang ada dari tulisan itu, di atas tenda itu ada awan kemuliaan Tuhan seperti api yang terus berdiam di atas tenda. Dan dari jarak 5 km orang-orang bisa lihat ada api yang menyala-nyala. Dan itu tercatat dalam sejarah Church of God yang hari ini kita masih katakan, dan itu masih terjadi hari ini. Pak Olga tadi katakan, biarlah pengalaman di waktu yang lalu itu terjadi hari ini. Kalau saudara percaya Allah kita bukan Allah yang tuli, Allah kita bukan Allah yang sering mengingkari janjinya, tapi Allah kita adalah Allah yang pasti menepati janjinya. Dan hari ini Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Karena kuasa itu tidak akan dipercayakan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi kuasa itu diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kasih akan Tuhan itu adalah merupakan prioritas pertama. Dan saya melihat bagaimana kebangunan rohani itu terjadi selalu dimulai dari seorang pribadi yang mencintai Tuhan. Di Wales dimulai dari satu orang pekerja tambang yang bernama Ivan, seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi. Kalau saya percaya waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi jiwa-jiwa. Dan waktu mereka melihat, waktu Evans melihat keadaan kota Wales di mana ada banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa, dalam kehidupan yang sangat-sangat diikat oleh kuasa gelap, dia menangis di satu kandang kuda. Lalu mulai ada teman